Bapak Ibu lan para kadang kinasih berkah dalem Gusti. Tabi pun tabi ngalin kulo nyak cawoken anjak puagi seunyelo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di dalam channel Renungan Katolik Pujaksuma atau Renungan Katolik Putri Jawa Kelahiran Sumatera 10 November 2021 bersama saya Monica Kurniati. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tema yang menjadi renungan hari ini ialah bersyukur dan memuliakan Allah. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur berbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil dikisahkan bagaimana orang yang sakit kusta. Pada zaman itu, orang yang sakit kusta ini dianggap sebagai kutukan dan aib. Betapa menderitanya mereka ketika sakit justru dianggap sebagai kutukan dan aib. Saya sendiri pun penasaran, seperti apa kira-kira orang yang sakit kusta ini sampai-sampai mereka dianggap sebagai aib dan kutukan? Apakah memang semengeri itu? Semenyeramkan itu? Lalu kemudian saya mencari di internet dan saya mendapatkan informasinya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Bisa kita bayangkan dalam gambar tersebut, jari mereka putus. Itu hanya salah satu bagiannya. Belum lagi ada bagian tubuh lainnya. Dari informasi internet dijelaskan bahwa orang yang sakit kusta ini sifatnya menular. Oleh sebab itu mereka dijauhi oleh sesamanya. Kita bayangkan bersama saudara-saudara, betapa menderitanya orang yang sakit kusta. Mereka bukan hanya menderita secara fisik yang mengancam nyawa, tetapi juga secara batin. Mereka dijauhi oleh sesamanya. Relasi dengan sesamanya tidak ada. Karena orang-orang takut bahwa penyakit ini akan menular pada dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil juga dikisahkan bagaimana ke-10 orang kusta ini mempunyai kepercayaan yang luar biasa pada Tuhan Yesus. Mereka sampai memohon, mereka berteriak-teriak dengan mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Begitu luar biasa kepercayaan mereka sampai Tuhan Yesus mendengarnya, dan akhirnya Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Akhirnya karena kepercayaan itu, mukjizat itu pun terjadi. Mereka di tengah perjalanan menjadi tahir. Apa yang mereka inginkan, yaitu sebuah kesembuhan, terjadi pada diri mereka.
mereka sangat bersukacita. Kemudian dari ke-10 orang kusta itu, 9 diantaranya langsung pergi berjumpa dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, dengan orang-orang yang dahulu mengucilkan mereka. Mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus, mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus, yang pada mulanya ialah menyembuhkan mereka. Mereka mendapat berkat dari Allah yang begitu luar biasa, yakni sebuah kesembuhan, namun hal itu tidak menyentuh hati mereka. Tetapi dari sini kita bisa lihat bersama juga bahwa ada satu orang, yaitu orang Samaria, kembali kepada Yesus. Dia dengan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Dia tidak lupa untuk berterima kasih. Dia menjalin relasi terlebih dahulu kepada Tuhan, kemudian baru dia menjalin relasi terhadap sesamanya. Kiranya orang Samaria ini menjadi teladan kita di dalam beriman, bagi saya sendiri dan juga bagi saudara-saudari semuanya, bahwa beriman bukan hanya taat saja kepada Allah, tetapi bagaimana mensyukuri, bagaimana bersyukur dan juga memuliakan Allah seperti tema kita pada hari ini, atas apa yang telah kita terima dari Allah, berkatnya yang tak terbilang banyaknya, pertolongannya di saat kita susah, di saat kita dilanda masalah, kita butuh tempat, Tuhan selalu ada untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan renungan ini dapat berguna bagi hidup kita. Kita semakin bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Allah Bapa kita. Pinujo Allah sak menika sarta ing sak lami-laminipun. Salam sehat, salam katentreman. Tabi pun tabi ngalimpuho. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah menyaksikan renungan ini. Semoga berguna di dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.